Karyawan PT Panamtex Pekalongan tuntut kejelasan status kerja dan upah. Dipublikasi usai PT Panamtex di Kabupaten Pekalongan dinyatakan batal pilot pada Februari tahun 2025 lalu. Sebanyak 508 karyawan kini masih menganggur selama 8 bulan dan belum mendapatkan kejelasan mengenai status kerja. Perwakilan pekerja yang tergabung dalam PSP Serikat Pekerja Nasional, SPN, PT Panamtex menggelar audiensi dengan DPRD Kabupaten Pekalongan, Rabu, tanggal 6 Agustus tahun 2025, guna meminta fasilitasi penyelesaian persoalan ketenagakerjaan yang belum terselesaikan. Kami dari Serikat Pekerja menginginkan DPRD memfasilitasi kami untuk dapat membantu menyelesaikan permasalahan ketenagakerjaan di PT Panamtex, ujar perwakilan SPN, Tabiin, usai audiensi. Tabiin mengungkapkan bahwa setelah batal pilot, buruh berharap perusahaan kembali beroperasi. Namun hingga kini, tidak ada kejelasan dari pihak manajemen. Sampai saat ini ditunggu oleh pekerja tidak ada komunikasi. Setelah itu, kami mengajukan perundingan kepada perusahaan ternyata tidak ditemui. Baru setelah mediasi kemarin itu datang, katanya. Saat perwakilan perusahaan datang dalam mediasi, Tabiin menyampaikan bahwa para pekerja meminta kepastian status kerja mereka. Namun, ketika menanyakan hak-hak pekerja seperti upah atau kompensasi karena diliburkan, perusahaan tidak bersedia membayar. Setelah datang, kami minta kepastian apakah kami masih menjadi pekerja atau tidak. Nah, itu masih dianggap sebagai pekerja. Giliran kami menanyakan hak-hak kami terkait upah atau jika tidak diberangkatkan maka diliburkan, otomatis kami minta kompensasi. Pihak perusahaan tidak mau membayar itu, lanjut Tabiin. Atas kondisi tersebut, pihaknya mengajukan permohonan pemutusan hubungan kerja, PHK, karena perusahaan tidak membayar gaji selama 3 bulan berturut-turut. Itu kan ada pesangonnya. Lah ini kami tadi meminta fasilitasi agar ketemu langsung dengan pengusaha. Sudah diundang tapi Pak Husni tidak datang, tidak tahu alasannya kenapa. Kami sudah menunjukkan itikat baik dengan perusahaan. Kami mencoba berkomunikasi dengan perusahaan dan melibatkan pemerintah, yaitu Disnakertrans, tetapi sampai saat ini tidak ada titik temu, ujarnya. Tabiin menegaskan, tuntutan para pekerja cukup sederhana, yakni jika perusahaan tidak bisa beroperasi, maka hak-hak pekerja harus diselesaikan. Kalau selama ini kami sudah bekerja selama 30 tahun ya pesangon kami tolong diperhitungkan. Kalau tidak mampu ya tolong kemampuan perusahaan berapa ayo dimusyawarahkan. Yang penting kami itu tidak merasa dizolimi setelah bekerja selama 30 tahun, tandasnya. Ia menjelaskan, seluruh pekerja kini dalam kondisi menganggur dan masih menunggu kepastian dari perusahaan. Kalau sudah ada kejelasan kami mau pindahkan enaknya artinya nanti ketika kita menjadi karyawan baru tidak terbebani, tidak punya tanggung jawab lain. Coba kita statusnya masih terikat sebagai karyawan dan bekerja di tempat lain, dan tiba-tiba nanti dipanggil. Ya kalau dipanggil, lah kalau tidak dipanggil kan susah, ucapnya. Sejak September tahun 2024 hingga Agustus tahun 2025, para pekerja mengaku tidak mendapatkan penghasilan. Mereka hanya mengandalkan tabungan dari jaminan hari tua untuk bertahan. Sehari-hari kita mengandalkan tabungan yang masih ada yaitu dari jaminan hari tua. Kemarin kan kita masih bisa ngambil, lah itu kita berhemat sambil menunggu sisa-sisa gaji yang masih ada, tutur Tabiin. Menurutnya, kebutuhan rumah tangga yang paling berat adalah pendidikan dan kesehatan anak. Yang menjadi problem kita kan kalau makan orang kampung makan semampunya, namun biaya pendidikan dan kesehatan, seperti uang saku anak sekolah setiap hari itu yang menjadi problem di rumah tangga paling serius, imbuhnya. Tabiin berharap DPRD tetap mengawal perjuangan para pekerja sebagaimana saat proses pilot. Kalau dulu kan mengawal kami sampai ke Jakarta, itu sudah ditunjukkan. Setelah batal pilot timbul masalah baru perusahaan tidak bisa beroperasi, harapannya tetap mengawal kami sampai terrealisasi hak-haknya para pekerja, tegasnya. Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Pekalongan, M. Haki Hasenda, yang juga memimpin rapat tersebut menegaskan pentingnya kehadiran langsung pemilik perusahaan dalam dialog. Kami sudah berupaya maksimal, tapi tanpa kehadiran pemilik, sulit mencapai titik temu, ujarnya. Kuasa hukum PT Panamtex M. Dasuki mengakui perusahaan menghadapi tantangan berat pasca batal pilot, termasuk kesulitan keuangan dan kepercayaan dari pemasok. Saat ini perusahaan tengah menjajaki investor baru dan menawarkan skema pembayaran bertahap. Jelasnya, rapat ditutup Wakil Ketua Komisi D, Mas Hadi, yang meminta kuasa hukum segera menyampaikan kepada pemilik PT Panamtex agar hadir langsung dalam pertemuan selanjutnya. Agar solusi konkret dapat ditemukan secara terbuka dan konstruktif, tandasnya.